Bagaimana nih reaksi rekan-rekan sesama anggota mengetahui Pak Adi ternyata ini bisa nari? Sempat ya kali, tapi baru hal yang baru itu pasti menjadi tanda tanya besar, Mhm. gitu, tanda tanya besar. Nah, pernah saya mendapatkan namanya toxic masculinity. Tujuan saya terkait dengan konten itu yang pertama, mengeksistensikan kembali budaya kita dan memutuskan rantai toxic masculinity dari dampak budaya asing kita. Melihat anak-anak didiknya sedang pentas di atas panggung gitu. Yang latih nih Pak Polisi nih bukan guru tari gitu. Ya, ya, ada rasa bangga, ada rasa Mhm. terharu, ada rasa Mhm. ini loh murid-murid yang dilatih oleh seorang polisi. Jadi ada rasa sebuah eh, kebanggaan yang tersendiri. On Cam Every Night Tribuners hadir di hadapan Anda. Malam hari ini On Cam kedatangan Pak Polisi yang inspiratif Tribuners. Dan tentunya ini adalah Pak Polisi yang berbakat. Ya, namanya Bribtu Adi Hori Kurniawan, anggota polisi yang juga dikenal sebagai penari atau disebut dengan polisi budaya. Bahkan Pak Adi ini juga mendapat penghargaan Kepolisian Resor sebagai inovator bidang seni. Sangat menarik ya ini untuk dibahas seperti apa cerita-cerita beliau. Langsung saja saya sudah tersambung melalui Zoom bersama Bribtu Abdi Hori. Halo Pak Adi, bagaimana kabarnya Pak Adi? Halo Mbak, baik. Hari ini baik dan terima kasih ini sudah bisa bergabung dengan Tribun. Ya. Oke Pak Adi, sebelumnya saya juga berterima kasih sudah bergabung dan menyempatkan waktunya berbincang dengan saya malam hari ini. Oke Pak Adi, Ya, ngomong ini lagi di mana nih? Backgroundnya coklat-coklat ini. saya masih di kantor, Mbak. Oh, Ya, masih di kantor ya. di kantor. Ya, Berarti Pak Adi ini saat ini masih di kantor ya. ya, masih di kantor. Selain sebagai polisi, Pak Adi akhir-akhir ini lagi sibuk ngapain aja? Saya saat ini juga ikut proses untuk Mhm. membantu mahasiswa dari UNES, Mhm. Universitas Negeri Semarang, terkait dengan tugas akhir dari salah satu tim. Ya, jadi saya membantu mungkin sebagai pembimbing di luar dari dosen, pembimbing seni di Oh. luar dari dosen. Ya, Oke, jadi oke. untuk penyajian seni apa, saya tidak hanya saya juga menjadi pembimbing, saya juga kesibukan juga. Jadi tiap saya pulang, saya juga ngajar di rumah juga, ngajar Mhm. tari anak-anak, Mhm. terus juga di sekolahan-sekolahan juga. Oke, di samping di luar kesibukan itu Pak Adi sedang bertugas. BTW ini bertugas di daerah mana Pak Adi? Saya bertugas di Polres Semarang, Kabupaten Semarang. Ya, Kabupaten Semarang, terus Semarang. bertugas di bagian apa? Saya di bagian Binmas, Pembinaan Masyarakat. Pembinaan masyarakat berarti Pembinaan langsung masyarakat. melayani masyarakat langsung begitu ya Pak Adi? Ya, Oke. pembinaan. Mhm. Pak Adi ini kan viral karena latar belakangnya sebagai polisi tapi memiliki hobi yang bisa dibilang unik ya, suka nari. Karena jarang-jarang ini ada polisi yang punya hobi menari. Sejak kapan Pak Adi suka dunia kesenian? Saya sebenarnya sudah sejak SD. SD Hmm. itu kan dulu dulu zaman saya kecil itu kan SD mulai apa muatan lokal. Jadi pembelajaran muatan lokal itu wajib ya Ya. dulu. Dulu itu wajib. Nah, salah satunya itu seni tari. Nah, seni tari dulu. Nah, ketika dulu seni tari itu, nah saya mulai 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 penasaran di dunia tari tersebut. Mulai penasaran. Terus setelah itu mulai saya putus putus pembelajaran tari itu ketika ketika sudah menginjak SMP karena eh, dari waktu mungkin dari karena keluarga saya itu juga hanya seorang pedagang, jadi untuk membiayai di dunia seni itu kan belum mampu karena paham dari dunia seni kan ada pertunjukan, jadi kan butuh biaya yang cukup. Nah, disitulah saya dilematis sekali. Nah, untuk membawakan, maksudnya untuk mengangkat keinginan saya di dunia tari itu juga penuh perjalanan juga. Jadi mulai mulai saya mengembangkan seni itu dari SMP kelas 3. Saya memberanikan diri belajar secara otodidak.
Nah, seperti itu. Oke, secara otodidak waktu SD berarti Ya, Pak Adi ini belum pernah sekolah khusus tari atau gimana? belum, Kursus belum, begitu? Belum pernah. belum. Masya Ya, Allah. saya kursus itu bukan kursus, saya jadi modelnya nyantri, nyantri. Jadi saya SMA, saya mendatangi guru-guru tari, terus saya bilang, Pak, ini gerakan ini benar nggak? Benar nggak? Benar nggak? Nah, mulai Hmm. mulai ada stimulan nih, mulai dapat masukan ilmu gitu, ilmu. Nah, dari situlah ilmu ilmu tari saya itu mulai terasah. Ya mungkin nggak sehebat sehebat bagi saya belum belum hebat ya, tapi bagi saya itu dengan nyantri itu bermanfaat sekali gitu. Ya Nyantri itu berarti. kayak konsep, ya konsep belajar, kita Mhm, mendatangi guru tapi mhm. kita sudah punya bekal, terus kita memperlihatkan kepada guru itu, oh ini hasilnya seperti ini, nanti dibenahi gitu. Ya kita Nah, datang ke guru punya keinginan gitu ya, ya Pak ya. ya, Mhm. Terus ya, dari keluarga sendiri ada keturunan seni atau gimana gitu nggak Pak? dari keluarga keluarga saya sendiri belum ada. Belum ada, dan hanya hanya saya sendiri yang mungkin dari segi seni itu besar, Mhm. eh, saya. Oke, Ya, karena memang nari itu bakat ya Pak ya, tidak semua orang bisa. sebenarnya bukan bakat, tapi Gimana? asumsi saya itu nari itu mungkin bakat itu terlahir dari kecintaan. Oke. Ya, bermula dari kecintaan dan diasah terus-menerus. Nah, itu akan menjadi bakat gitu. Mhm. Semua semua kan dari niat ya. Ya, Dari awal niat. dari niat, ya. Niat. Gitu. Ditambah lagi Pak Adi tidak pernah menempuh pendidikan seni, tapi mampu melestarikan budaya. Ini patut diapresiasi Pak Adi. Oke, Pak Adi, mungkin yang biasanya di kantor ini bersikap tegas ya, ternyata luas dalam menari. Bagaimana nih reaksi rekan-rekan sesama anggota mengetahui Pak Adi ternyata ini bisa nari? Nah, sebenarnya dulu awal itu ada mungkin itu saya mungkin pertama kali ya, mungkin bukan pertama kali, tapi baru, hal yang baru itu pasti menjadi tanda tanya besar, Mhm. gitu, tanda tanya besar. Nah, pernah saya mendapatkan namanya toxic masculinity. Yes. Toxic masculinity itu beranggapan bahwa laki-laki laki-laki melakukan hal yang feminis itu tabu gitu. Nah, disitulah saya pernah mendapatkan judgement. Nah, cuma ketika saya mendapatkan judgement itu kan bagaimana kita membangun mental yang kuat untuk Mhm. membawakan seni ini biar seni itu hidup gitu. Mhm. Nah, itulah tantangan saya membawakan seni ini, dan saya juga hal seperti itu tuh buat cambuk untuk Yes. diri saya sendiri, buat buat apa buat motivasi diri saya sendiri, bagaimana seni saya itu bisa bangkit, bisa membesarkan diri saya. Nah, seperti itu. Pernah mengalami namanya toxic masculinity. Nah, sebab itu beberapa konten-konten saya itu banyak kan itu gerak tari perempuan, karena Mhm. untuk bagaimana budaya kita itu terbebas dari namanya eh, pemahaman toxic masculinity, karena masyarakat luas itu kurang paham terkait dengan literasi. Nah, literasi budaya, bagaimana dampak toxic masculinity tersebut terhadap budaya kita gitu. Oke, Pak Adi Seperti menghadapi komentar-komentar negatif itu menganggapnya sebagai cambuk untuk kemudian bangkit yang untuk yang lebih besar begitu. Pasti nggak mudah untuk mempertahankan ini semua, harus menghadapi toxic masculinity. Luar biasa nih Pak Adi, sudah bisa sampai sekarang. Saya turut mengapresiasi lagi Pak Adi sudah mengabdi kepada negeri dan mempertahankan warisan leluhur. Oke, Pak Adi kembali soal konten nih. Pak Adi kan viral karena konten ini ya. Atau ya, dikenal masyarakat luas karena kontennya. Pasti sebelumnya sudah dipikirkan matang-matang ya video yang diunggah ini berpotensi akan dilihat seluruh masyarakat Indonesia. Bagaimana awal mula Pak Adi akhirnya memutuskan konten sebenarnya saya itu ngonten itu sudah dari Instagram. Instagram? Instagram saya ngonten, cuma konten saya itu bagaimana kita menyajikan seni itu yang seni yang mampu menjadi sebuah tuntunan dan Mhm, edukatif bagi masyarakat. Nah, mhm, seperti itu. Karena pemahaman seni budaya kita itu mulai tergerus kan, tergerus karena arus
arus apa ya, arus globalisasi, arus budaya asing yang ada yang tanpa filter. Nah, itu menyebabkan budaya kita kan mulai dipinggirkan gitu. Nah, terus saya itu membuat pertama Instagram. Saya belum menyentuh TikTok. Saya baru menyentuh TikTok itu mulai bulan April. Aktif Tahun ini. saya mulai bulan April itu. Hmm. Pertama kali saya menarikan itu tari gandrung dari Banyuwangi. Dan itu pertama kali pun juga komentar dari masyarakat itu kaget nih. Kaget, ya maksudnya kaget karena, loh, polisi nari. Nah, asumsi itu banyak sekali. Asumsi masyarakat itu banyak sekali. Tapi motivasi diri saya itu jangan sampai saya berhenti di titik tersebut. Tapi saya juga harus bangkit untuk memberikan sebuah literasi masyarakat terkait budaya kita melalui konten-konten inspiratif, memperkenalkan budaya dari Sabang sampai Merauke. Nah, seperti itu. Karena kan saya kan sebagai figur polisi. Jadi Mhm. dengan budaya itu saya berharap budaya itu mampu menjadi pengayom, pelindung bagi budaya dan juga mampu melayani dalam bentuk pengajaran ataupun memberikan karya-karya kepada masyarakat terkait dengan budaya. Nah, seperti itu. Oke, berani mengambil resiko besar. Apa sebenarnya tujuan utama Pak Adi dari ngonten? Tujuan saya terkait Mhm. dengan konten itu yang pertama, mengeksistensikan kembali budaya kita dan memutuskan rantai toxic masculinity dari dampak budaya asing kita. Yes. Gitu. Karena budaya asing itu kan eh, banyak yang sudah filternya itu udah jebol bagi saya. Bagi mungkin bagi perjalanan tumbuhnya budaya kita, budaya Indonesia itu filternya itu mulai terkikis. Nah, dari sinilah budaya kita itu dibangkitkan kembali. Bagaimana budaya adat, budaya penyajian tari, budaya 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 seni pertunjukan, Hmm. bagaimana penyajian ke masyarakat. Nah, itu kita sajikan, apalagi sekarang mulai adanya gadget, mulai adanya media sosial. Jadi mempermudah kita untuk menyajikan karya. Jadi nggak tidak bergantung pada panggung yang besar, Mhm. tidak butuh dengan panggung yang besar, tapi space seperti HP, seperti kamera, hanya seperti kamera, itu bisa menjadi panggung untuk kita berkarya. Nah, seperti itu. Atau bisa disebut nguri-nguri budaya ya, Pak ya? Ya, nguri-nguri budaya, tapi melalui era modernisasi. Ya, Media seperti sosial. itu. Mm-mm. Ya, media Nah, sosial. Tribuners ternyata Pak Adi ini tidak hanya tari dijadikan hobi, tapi Pak Adi ternyata juga punya sanggar tari ya, Pak ya. Sejak kapan punya Ya, sanggar tari, Pak Adi? sanggar tari saya sudah dari 2016. 2016. 2016 itu sejak saya SMA Hmm. kelas 1. Saya Mhm. sudah mulai Sekitar 8 mendirikan. tahunan ya. Ya, saya mulai mendirikan cuma belum eh, bersertifikasi. Nah, Mhm. seperti itu. Nah, cuma saya alhamdulillah sudah mulai mengajar, 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 dan sampai sekarang. Alhamdulillah sampai sekarang ada di Kabupaten Wonosobo dan di Kabupaten Semarang. Ya, Ada gitu. 2 sanggar. Alhamdulillah ada 2 sanggar. Sejauh ini udah berapa anak didik yang belajar di sanggar, Pak Adi? Sejauh ini, Mhm. Sekitar sejauh berapa? ini sudah mencakup 400 murid lebih. Sudah Uh, 400 murid lebih. Iya. 400 murid. Keren. 400 murid lebih. Jadi memang sanggar saya itu eh, berbasis sekolah seni. Mhm. Jadi memang jadi masyarakat itu bisa bisa belajar, tapi memang ada materi-materi tari Nusantara, tari ini. Jadi Mhm. sudah ada modul pembelajarannya. Nah, seperti itu. Oke, saya sempat melihat salah satu VT Pak Adi. Benar ya, Pak Adi ini anak didiknya pernah tampil di acara kunjungan kerja Kapolri dan Panglima TNI. Alhamdulillah ya. Itu atas permintaan siapa, Pak Adi? Anak-anak didiknya bisa tampil. Eh, Alhamdulillah itu dari permintaan Polda Jateng, Mhm. Polda Jawa Tengah. Nah, alhamdulillah juga dari kepolisian Mhm. mendukung adanya
polisi yang mampu berbudaya. Nah, seperti itu. Karena kita kan ya ini lagi kita kan Indonesia nih dengan Iya. budaya dan alhamdulillah dari kepolisian itu pun mendukung bagaimana polisi itu mampu mengeksistensikan kembali budaya dengan cara kegiatan dengan adanya budaya, dengan menggandeng masyarakat, dengan mempertunjukkan bahwa Polri bisa berkarya dengan masyarakat, seperti itu. Bagaimana perasaan Pak Adi ketika melihat mereka bisa tampil dan dilihat langsung nih sama Pak Kapolri Jenderal Listio Sigit? Saya saya kaget. Ya pertama kali itu nggak Mhm. nyangka karena ibaratnya kan ibaratnya karya karya kami, dari sanggar kami, teman-teman kami, Mhm. apa yang saya ayomi itu Mhm. bisa disajikan kepada pimpinan di kepolisian. Nah, itu adalah hal yang mengagetkan dan sekaligus ternyuh ya, ternyuh seperti itu. Pasti ngerasa bangga ya Pak ya melihat anak-anak didiknya sedang pentas di atas panggung gitu. Yang latih nih Pak Polisi nih bukan guru tari gitu. Ya, ya ada rasa bangga, ada rasa Mhm. terharu, ada rasa eh, ini loh murid yang dilatih oleh seorang polisi. Jadi ada rasa sebuah eh, kebanggaan yang tersendiri, kepuasan batin tersendiri. Nah, seperti itu. Selain mengajar di Sanggar, pernah nggak sih Pak Adi ngajarin nari ke sesama anggota polisi gitu? Pernah, Buat pentas atau pernah hanya sekedar eh, pengenalan dasar tari? pentas. Nah, pentas terus kita buat apa? Buat buat injeksi latihan itu untuk penguatan. Mhm. Penguatan namanya. Itu kan ada di tari. Eh, itu ada, itu pernah saya juga latihan menggunakan tari, terus pentas di Iya, iya. situ. Mhm. Nah, itu pertama kali juga saya mengajak anggota itu saat dulu era COVID. Jadi bagaimana menyajikan tari di era COVID. Nah, seperti itu. Karena kan keterpurukan seniman mungkin di era COVID karena kan hal yang hal yang menyajikan seni itu kan sulit sekali. Nah, Iya, iya. akhirnya saya bersama dengan anggota dulu di Polres Wonosobo juga. Mhm. Nah, itu menyajikan bagaimana tari ini bisa kembali disajikan bersama anggota. Jadi tampil menggunakan protokol kesehatan. Nah, seperti itu. Jadi anggota polisi dan Pak Adi itu tampil dengan kostum tarian tapi mengenakan Tak, baju tugas gitu. ya. Jadi mengkolaborasikan Mhm. budaya dan Polri. Mhm. Polri yang mampu berbudaya. Nah, seperti Oke, itu. luar biasa. Ngomong-ngomong soal Sanggar, Pak Adi, kalau di Sanggar itu ada ujiannya nggak sih kayak untuk kemudian dinyatakan lulus atau gimana? Ada. Mhm. Jadi memang sanggar dari kami itu konsepnya itu penerimaannya 6 bulan sekali, Mhm. setiap 6 bulan sekali dan setiap akhir semester itu ada ujiannya dan Hmm. ujiannya itu diuji oleh tim penguji dari luar sanggar, tidak boleh Oke. dari sanggar. Jadi memang tim penguji ini sudah paham terkait dengan proses seni, terkait dengan perjalanan seni, mampu ya intinya eh, berkarya di bidang seni dan mahir lah sesuai dengan bidangnya. Nah, seperti itu. Dan tiap 6 bulan inilah ada ujiannya. Ujiannya itu sesuai dengan modul ataupun pembelajaran yang diajarkan oleh siswa. Nah, seperti itu. Oke, Pak Adi, seni tari ini kan terus berkembang ya. Ada tari tradisional, Ya, tari modern. Pak Adi belajarnya dari mana? saya otodidak. Otodidak, Ya, lewat otodidak. guru atau ada juga yang melalui YouTube atau gimana? Saya saya dulu saya mulai otodidak itu SMP kelas 3. SMP Hmm. kelas 3 itu saya beli kaset. Dulu kan modelnya CD. Iya. Nah, itu CD-nya itu dari Lokananta. Mhm, Nah, saya Lokananta masih ingat Solo. itu dulu. Ya, dulu itu golek manis pertama kali saya tarik golek manis. Nah, itu saya pelajari di situ. Nah, mulai saya
beli kaset, beli CD, beli CD, beli CD di eranya itu. Tapi Mhm. sekarang itu mulai SMA kan peralihan. YouTube Iya. itu udah mulai peralihan kan. Nah, Mhm. mulai disitulah apa saya dipermudah ya alhamdulillah dengan adanya apa modernisasi media. Nah, ini mempermudah saya mendapatkan ilmu. Nah, seperti itu. Mendapatkan ilmu dari YouTube, dari apa website terkait dengan oh ini perjalanan sejarahnya seperti ini. Nah, perjalanan cerita tarinya seperti ini. Nah, itu. Cuma saya itu memang lemah di pakem tari. Pakem tari itu gerakan tari asli. Nah, itu Hmm. seperti itu. Nah, di situ saya harus apa mungkin nyantrik. Nah, ini di sinilah esensi dari nyantrik itu untuk mengetahui aturannya nih. Tari ini aturannya seperti ini, tari ini seperti ini. Nah, seperti itu. Pak, kalau nggak salah ini namanya ngapur rancang nggak sih, Pak? Ini nyakiting. Nah, gini Aku nyakiting. salah. Kalau ngapur rancang gimana? Aku lupa. Hah? Ngapur rancang. Oh, Gini, gini. gini di Oh, depan. gini. Gini. Aku dulu kan waktu SMP itu juga kayak ada kayak latihan nari-nari gitu kan, ada ekstrakurikuler Iya. aja gitu. Kayak diajarin dasar-dasar tari gitu. Sebenarnya suka dunia tari cuma nggak bisa melanjutkan sampai dewasa ini gitu. Sejauh ini Pak Adit tarian yang paling sulit menurut Pak Adi apa? Tarian paling sulit itu adalah tari dari mana dulu? Daerah mana? Daerah Ini aja Jawa Jawa ya? Tengah. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jawa Tengah itu paling sulit itu klono. Klono. Bagi saya, Ceritakan ya, soal apa itu Pak Adi? klono itu tentang terkait dengan apa? eh apa ya? Maskulintas. Jadi kayak eh prawiro, menceritakan Tegas gitu prawiro. ya, kriterianya tegas Ya, gitu. Oh, ya seperti itu. hal Nah apa itu itu yang itu bikin mung- sulit? nah yang sulit itu karena ketukan. Ya, itu Hmm. bagi saya karena saya Hmm. belum belum masuk ke tari tradisional yang lebih dalam ya. Hmm. Nah, itu di situ sulit juga karena pengaturan nafas menggunakan topeng secara penuh, Oh, ketukan yang bagi saya nggak stabil. Nah, seperti itu juga sulit itu. Itu dari Jawa Tengah dan Jawa Barat itu, Jawa Timur itu Banyuwangi. Itu dari Banyuwangi itu Gandrung. Itu oh iya, gandrung. ya, itu bagi saya masih masih belajar juga. Ya sebenarnya masih banyak yang harus saya pelajari sih. Ya kalau dibilang susah, ya pasti semua susah gitu. Iya, tapi Oke, masih masih ini masih masih tahap belajar juga. yes. Pak Adi ini kan kegiatan banyak ya. Siangnya ngantor atau di hari Iya. tertentu ngajar tari di sanggar. Cara bagi waktu antara tugas sebagai polisi dan di sanggar sebagai guru tari gimana Pak Adi? Nah, di sini apa alhamdulillah kan tiap tiap hari Sabtu Minggu ada kelonggaran waktu. Jadi saya memanfaatkan waktu itu untuk mengajar, Mhm, Sabtu mengajar ke Minggu. anak-anak. Mhm, Ya, mhm. Sabtu Minggu. Jadi saya mengajar anak-anak. Terus untuk latihannya bagaimana Pak? Maksudnya untuk menambah ilmu apa wawasan ilmu pribadi gitu. Mhm. Saya biasanya latihan itu malam, Malam malam. hari. Jadi pulang kerja itu saya istirahat sebentar, langsung apa ada ilmu baru biasanya saya harus belajar. Dan juga nggak hanya belajar, tapi saya juga belajar teknik pembuatan properti, teknik tata busana, teknik nes. Itu juga harus apa kita kita pelajari karena di tari itu mencakup seni yang luas sih gitu. Oke, berarti Gitu. tergantung pinter-pinternya jaga waktu ya Pak ya untuk pekerjaan Memanage utama. waktu. Yes, Ya, tetap pekerjaan utama tetap oke, hobi tetap jalan. ya, ya, seperti itu benar. Oke, setelah dikenal banyak orang sebagai polisi dan berbakat nari, kepikiran gak sih Pak Adi buat bikin channel YouTube tutorial menari gitu? Sudah ada, cuma Oh, sudah ada. ya sudah ada, cuma eh, karena terkendala terkait dengan yang pertama tim, Mhm. tim dan Iya. juga tim videografernya. Nah, akhirnya kami dan juga dari Sanggar itu belum mampu untuk
membuat video tari, ibaratnya kayak tag video terkait Mhm. dengan, nah itu Editing seperti gitu. itu. Nah, Iya, karena editing seperti itu. harus membutuhkan waktu ya. Beda sama di media Ya sosial waktu. TikTok dan Ya, Instagram ya, Pak ya. ya karena kan saya juga sudah menghandle apa, menghandle TikTok seperti itu. Jadi untuk merangkap di apa videografinya saya mungkin belum mampu. Ya Hmm, mungkin kekurangan dari SDM juga. SDM oke. dari kami. Nah, seperti itu untuk menyajikan tari di platform YouTube. Nah, seperti itu. Pak Adi, apa yang ingin dicapai dari menari? Saya berharap, wah sedih nih. Saya sedih. Nah, Oke. saya berharap saya itu punya murid banyak gitu. Murid Mhm. banyak. Murid saya itu punya eh apa ya? Punya harapan terkait dengan seni. Saya berharap dengan sanggar saya, dengan diri saya bisa membantu kemampuan anak-anak didik saya, anak-anak dari Pak Pol nih ya, Pak Pol itu Mhm. bisa membantu masa depan mereka, terutama apa seni yang mampu menghidupi mereka. Nah, seperti itu. Karena eh, ada ya banyak sekali lah pengalaman saya yang bikin ya bikin eh apa ya bikin sedih juga itu ada gitu. Gitu. Saya berharapnya dengan sanggar saya bisa menyajikan seni yang mampu menghidupi. Itu esnya seperti itu karena apa Indonesia itu kan budaya kan besar sekali. Nah, Mhm. saya berharap budaya itu bisa menghidupi orang-orang yang berkemampuan tari. Mungkin semua, mungkin seniman seluruhnya. Saya berharap seperti itu. Oke, Pak Adi sebagai closing statement, Pak Adi boleh beri pesan ke anak-anak muda agar tidak gengsi belajar kesenian tradisional, khususnya tari. Statement saya, Mhm. ya intinya jangan pernah takut untuk berkarya. Mhm. Karena seni itu harus dihidupi. Tanpa kita, seni tidak akan bisa hidup. Dan jangan pernah takut terkait dengan toxic masculinity. Dianggap sebagai laki-laki menari, dianggap perempuan menari. Jangan pernah takut. Karena belum tentu mereka bisa seperti kalian. Bisa berdiri di atas panggung. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Adi sudah menyempatkan waktunya ngobrol-ngobrol di On Cam Every Night. Semoga lain kesempatan bisa bertemu lagi dengan pencapaian terbarunya. Terima kasih, sampai berjumpa lagi Mbak, dan salam juga untuk Tribun News. Oke, terima kasih juga buat Tribuners yang sudah setia menemani kita malam hari ini. Jangan lupa saksikan terus On Cam Every Night hanya di kanal YouTube Tribun News. Bagaimana nih reaksi rekan-rekan sesama anggota mengetahui Pak Adi ternyata ini bisa nari? Cepat ya kali, tapi baru, hal yang baru itu pasti menjadi tanda tanya besar, Mhm. itu tanda tanya besar. Nah, pernah saya mendapatkan namanya toxic masculinity. Tujuan saya terkait dengan konten itu yang pertama, mengeksistensikan kembali budaya kita dan memutuskan rantai toxic masculinity dari dampak budaya asing kita. Melihat anak-anak didiknya sedang pentas di atas panggung gitu. Yang latih nih Pak Polisi nih bukan guru tari gitu. Ya, ya ada rasa bangga, ada rasa Mhm. terharu, ada Mhm. rasa ini loh murid-murid yang dilatih oleh seorang polisi. Jadi ada rasa sebuah kebanggaan yang tersendiri. On Cam Every Night Tribuners hadir di hadapan Anda. Malam hari ini On Cam kedatangan Pak Polisi yang inspiratif Tribuners. Dan tentunya ini adalah Pak Polisi yang berbakat. Ya, namanya Bribtu Adi Hori Kurniawan, anggota polisi yang juga dikenal sebagai penari atau disebut dengan polisi budaya. Bahkan Pak Adi ini juga mendapat penghargaan Kepolisian Resor sebagai inovator bidang seni. Sangat menarik ya ini untuk dibahas seperti apa cerita-cerita beliau. Langsung saja saya sudah tersambung melalui Zoom bersama Bribtu Abdi Hori. Halo Pak Adi, bagaimana kabarnya Pak Adi? Halo Mbak, baik.
Hari ini baik dan terima kasih ini sudah bisa bergabung dengan Tribun. Ya. Oke, Pak Adi, sebelumnya saya juga berterima kasih sudah bergabung dan menyempatkan waktunya berbincang dengan saya malam hari ini. Oke, Pak Adi, Ya, ngomong ini lagi di mana nih? Backgroundnya coklat-coklat ini. saya masih di kantor, Mbak. Oh, Ya, masih di kantor ya. di kantor. Ya, Berarti Pak Adi ini saat ini masih di kantor ya. ya, masih di kantor. Selain sebagai polisi, Pak Adi akhir-akhir ini lagi sibuk ngapain aja? Saya saat ini juga ikut proses untuk Mhm, membantu mahasiswa dari UNES, mhm. Universitas Negeri Semarang, terkait dengan tugas akhir dari salah satu tim. Ya, jadi saya membantu mungkin sebagai pembimbing di luar dari dosen, pembimbing seni di Oh, luar dari dosen. Ya, oke jadi oke. untuk penyajian seni apa saya tidak hanya saya juga menjadi pembimbing, saya juga kesibukan juga. Jadi tiap saya pulang saya juga ngajar di rumah juga, ngajar Mhm, tari anak-anak, mhm. terus juga di sekolahan-sekolahan juga. Oke, di Gitu. samping di luar kesibukan itu Pak Adi sedang bertugas. BTW ini bertugas di daerah mana Pak Adi? Saya bertugas di Polres Semarang, Kabupaten Semarang. Ya, Kabupaten Semarang, terus Semarang. bertugas di bagian apa? Saya di bagian Binmas, Pembinaan Masyarakat. Pembinaan masyarakat berarti Pembinaan langsung masyarakat. melayani masyarakat langsung begitu ya Pak Adi? Ya, Oke. pembinaan. Mhm. Pak Adi ini kan viral karena latar belakangnya sebagai polisi tapi memiliki hobi yang bisa dibilang unik ya, suka nari. Karena jarang-jarang ini ada polisi yang punya hobi menari. Sejak kapan Pak Adi suka dunia kesenian? Saya sebenarnya sudah sejak SD. SD Hmm, itu kan dulu dulu zaman saya kecil itu kan SD mulai apa muatan lokal. Jadi pembelajaran muatan lokal itu wajib ya ya. dulu. Dulu itu wajib. Nah, salah satunya itu seni tari. Nah, seni tari dulu. Nah, ketika dulu seni tari itu, nah saya mulai 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 penasaran di dunia tari tersebut. Mulai penasaran. Terus setelah itu mulai saya putus putus pembelajaran tari itu ketika ketika sudah menginjak SMP karena eh, dari waktu mungkin karena keluarga saya itu juga hanya seorang pedagang, jadi untuk membiayai di dunia seni itu kan belum mampu karena paham dari dunia seni kan ada pertunjukan, jadi kan butuh biaya yang cukup. Nah, disitulah saya dilematis sekali. Nah, untuk membawakan, maksudnya untuk mengangkat keinginan saya di dunia tari itu juga penuh perjalanan juga. Jadi mulai mulai saya mengembangkan seni itu dari SMP kelas 3. Saya memberanikan diri belajar secara otodidak. Nah, seperti itu. Oke, secara otodidak waktu SD berarti Ya, Pak Adi ini belum pernah sekolah khusus tari atau gimana? belum. Kursus Belum. begitu? Belum pernah. Belum. Masya Iya, Allah. saya kursus itu bukan kursus, saya jadi modelnya nyantri, nyantri. Jadi saya SMA, saya mendatangi guru-guru tari, terus saya bilang, Pak, ini gerakan ini benar nggak? Benar nggak? Benar nggak? Nah, mulai Hmm. mulai ada stimulan nih, mulai dapat masukan ilmu gitu, ilmu. Nah, dari situlah ilmu ilmu tari saya itu mulai terasah. Ya mungkin nggak sehebat sehebat bagi saya belum belum hebat ya, tapi bagi saya itu dengan nyantri itu bermanfaat sekali gitu. Ya Nyantri itu berarti. kayak konsep belajar, kita Mhm, mendatangi guru tapi mhm. kita sudah punya bekal, terus kita memperlihatkan kepada guru itu, oh ini hasilnya seperti ini, nanti dibenahi gitu. Ya kita Nah, datang ke seperti guru punya keinginan gitu ya, ya Pak ya. ya, Mhm. Terus ya. dari keluarga sendiri ada keturunan seni atau gimana gitu nggak Pak? Dari keluarga saya sendiri belum ada. Belum ada dan hanya hanya saya sendiri yang mungkin dari segi seni itu besar Mhm. eh, saya. Oke. Ya, Karena memang nari itu bakat ya Pak ya. Tidak semua orang bisa. sebenarnya bukan bakat, tapi Gimana? asumsi saya itu nari itu mungkin bakat itu terlahir dari kecintaan. Oke. Ya, bermula dari kecintaan dan diasah terus-menerus. Nah, itu akan menjadi bakat gitu. Mhm. Semua semua kan dari niat ya.
Ya, Dari awal niat. dari niat, ya gitu. Niat. Ditambah lagi Pak Adi tidak pernah menempuh pendidikan seni, tapi mampu melestarikan budaya. Ini patut apresiasi Pak Adi. Oke, Pak Adi, mungkin yang biasanya di kantor ini bersikap tegas ya, ternyata luas dalam menari. Bagaimana nih reaksi rekan-rekan sesama anggota mengetahui Pak Adi ternyata ini bisa nari? Nah, sebenarnya dulu awal itu ada mungkin itu saya mungkin pertama kali ya, mungkin bukan pertama kali, tapi baru, hal yang baru itu pasti menjadi tanda tanya besar, gitu, Mhm. tanda tanya besar. Nah, pernah saya mendapatkan namanya toxic masculinity. Yes. Toxic masculinity itu beranggapan bahwa laki-laki laki-laki melakukan hal yang feminis itu tabu, gitu. Nah, disitulah saya pernah mendapatkan judgement. Nah, cuma ketika saya mendapatkan judgement itu kan bagaimana kita membangun mental yang kuat untuk Mhm. membawakan seni ini biar seni itu hidup gitu. Mhm. Nah, itulah tantangan saya membawakan seni ini dan saya juga hal seperti itu tuh buat cambuk untuk Yes. diri saya sendiri, buat buat apa? Buat motivasi diri saya sendiri bagaimana seni saya itu bisa bangkit, bisa membesarkan diri saya. Nah, seperti itu. Pernah mengalami namanya toxic masculinity. Nah, sebab itu beberapa konten-konten saya itu banyak kan itu gerak tari perempuan karena Mhm. untuk bagaimana budaya kita itu terbebas dari namanya eh, pemahaman toxic masculinity karena masyarakat luas itu kurang paham terkait dengan literasi. Nah, literasi budaya, bagaimana dampak toxic masculinity tersebut terhadap budaya kita gitu. Oke, Pak Adi Seperti menghadapi komentar-komentar negatif itu menganggapnya sebagai cambuk untuk kemudian bangkit yang untuk yang lebih besar begitu. Pasti nggak mudah untuk mempertahankan ini semua, harus menghadapi toxic masculinity. Luar biasa nih Pak Adi, sudah bisa sampai sekarang. Saya turut mengapresiasi lagi Pak Adi sudah mengabdi kepada negeri dan mempertahankan warisan leluhur. Oke, Pak Adi kembali soal konten nih. Pak Adi kan viral karena konten ini ya, atau ya, dikenal masyarakat luas karena kontennya. Pasti sebelumnya sudah dipikirkan matang-matang ya, video yang diunggah ini berpotensi akan dilihat seluruh masyarakat Indonesia. Bagaimana awal mula Pak Adi akhirnya memutuskan konten sebenarnya saya itu ngonten itu sudah dari Instagram. Instagram? Oh. Instagram saya ngonten, cuma konten saya itu bagaimana kita menyajikan seni itu yang seni yang mampu menjadi sebuah tuntunan dan Mhm, edukatif bagi masyarakat. Nah, mhm, seperti itu. Karena pemahaman seni budaya kita itu mulai tergerus kan, tergerus karena arus apa ya, arus globalisasi, arus budaya asing yang ada yang tanpa filter. Nah, itu menyebabkan budaya kita kan mulai dipinggirkan gitu. Nah, terus saya itu membuat pertama Instagram. Saya belum menyentuh TikTok. Saya baru menyentuh TikTok itu mulai bulan April. tahun Aktif ini. saya mulai bulan April itu Mhm. pertama kali saya menarikan itu tari gandrung dari Banyuwangi. Dan itu pertama kali pun juga komentar dari masyarakat itu kaget nih. Kaget ya maksudnya kaget karena loh polisi nari. Nah, asumsi itu banyak sekali. Asumsi masyarakat itu banyak sekali. Tapi motivasi diri saya itu jangan sampai saya berhenti di titik tersebut, tapi saya juga harus bangkit untuk memberikan sebuah literasi masyarakat terkait budaya kita melalui konten-konten inspiratif, memperkenalkan budaya dari Sabang sampai Merauke. Nah, seperti itu karena kan ini saya kan sebagai figur polisi. Jadi Mhm. dengan budaya itu saya berharap budaya itu mampu menjadi apa pengayom, pelindung bagi budaya dan juga mampu melayani dalam bentuk pengajaran ataupun memberikan karya-karya kepada masyarakat terkait dengan budaya. Nah, seperti itu. Oke, berani mengambil resiko besar. Apa sebenarnya tujuan utama Pak Adi dari ngonten? Tujuan saya terkait Mhm. dengan konten itu yang pertama, mengeksistensikan kembali budaya kita dan memutuskan rantai toxic masculinity dari dampak budaya asing kita.
Yes. gitu. Karena budaya asing itu kan banyak yang sudah filternya itu udah jebol bagi saya. Bagi mungkin bagi perjalanan tumbuhnya budaya kita, budaya Indonesia itu filternya itu mulai terkikis. Nah, dari sinilah budaya kita itu dibangkitkan kembali. Bagaimana budaya adat, budaya penyajian tari, budaya 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 seni pertunjukan, bagaimana penyajian ke masyarakat. Nah, itu kita sajikan, apalagi sekarang mulai adanya gadget, mulai adanya media sosial. Jadi mempermudah kita untuk menyajikan karya. Jadi nggak tidak bergantung pada panggung yang besar, tidak butuh dengan panggung yang besar, tapi space seperti HP, seperti kamera, hanya seperti kamera itu bisa menjadi panggung untuk kita berkarya. Nah, seperti itu. Atau bisa disebut nguri-nguri budaya ya Pak ya? Ya, nguri-nguri budaya, tapi melalui era modernisasi. Ya, Media seperti sosial. itu. Ya, media Nah, sosial. Tribuners ternyata Pak Adi ini tidak hanya tari dijadikan hobi, tapi Pak Adi ternyata juga punya sanggar tari ya Pak ya? Sejak kapan Ya, punya sanggar tari Pak Adi? sanggar tari saya sudah dari 2016. 2016. 2016 itu sejak saya SMA kelas 1. Saya sudah mulai 8 mendirikan. tahunan ya? Ya, saya mulai mendirikan, cuma belum bersertifikasi. Nah, seperti itu. Nah, cuma saya alhamdulillah sudah mulai mengajar, dan sampai sekarang. Alhamdulillah sampai sekarang ada di Kabupaten Wonosobo dan di Kabupaten Semarang. Ya, Ada gitu. 2 sanggar. Alhamdulillah ada 2 sanggar. Sejauh ini udah berapa anak didik yang belajar di sanggar Pak Adi? Sejauh ini, Sekitar sejauh berapa? ini sudah mencakup 400 murid lebih. Sudah 400 murid lebih. 400 Iya, murid. Keren. 400 murid lebih. Jadi memang sanggar saya itu berbasis sekolah seni. Jadi memang jadi masyarakat itu bisa belajar, tapi memang ada materi-materi tari Nusantara, tari ini. Jadi sudah ada modul pembelajarannya. Nah, seperti itu. Oke, saya sempat melihat salah satu VT Pak Adi. Benar ya Pak Adi, ini anak didiknya pernah tampil di acara kunjungan kerja Kapolri dan Panglima TNI. Alhamdulillah ya. Itu atas permintaan siapa Pak Adi, anak-anak didiknya bisa tampil? Alhamdulillah itu dari permintaan Polda Jateng, Polda Jawa Tengah. Nah, alhamdulillah juga dari kepolisian mendukung adanya polisi yang mampu berbudaya. Nah, seperti itu. Karena kita kan, ya ini lagi, kita kan Indonesia nih dengan budaya. Dan alhamdulillah dari kepolisian itu pun mendukung bagaimana polisi itu mampu mengeksistensikan kembali budaya dengan cara kegiatan, dengan adanya budaya, dengan menggandeng masyarakat, dengan mempertunjukkan bahwa Polri bisa berkarya dengan masyarakat, seperti itu. Bagaimana perasaan Pak Adi ketika melihat mereka bisa tampil dan dilihat langsung nih sama Pak Kapolri Jenderal Listio Sigit? Saya Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.